Bismillah, alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wa ibti'ani adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dirinya telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam. Tidak lupa kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan rasa bersyukur. Allah telah memberimu nikmat yang tiada tara, seperti nikmat sehat, penglihatan, nikmat Islam, iman, dan lain-lainnya. Dalam ayat ini Allah menegaskan lagi kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad, agar memperbanyak pemberiannya kepada orang-orang fakir dan miskin, serta mensyukuri, menyebut dan mengingat nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Menyebut-nyebut nikmat Allah yang telah melimpahkan kepada kita bukanlah untuk membangga-banggakan diri, tetapi untuk mensyukuri dan mengharapkan orang lain mensyukuri pula nikmat yang telah diperolehnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak mensyukuri Allah. Kebiasaan orang kikir sering menyembunyikan harta kekayaannya untuk menjadikan alasan tidak bersedekah, dan mereka selalu memperdengarkan kekurangannya. Sebaliknya, orang yang dermawan senantiasa menampakkan pemberian dan pengorbanan mereka dari harta kekayaan yang dianugerahkan kepada mereka dengan menyatakan syukur dan berterima kasih kepada Allah atas limpahan karunia-Nya. Kadang kita selaku manusia tidak pernah mudah untuk mensyukuri bahwa Allah telah memberikan kepada kita nikmat, tapi kita malah kufur nikmat. Allah telah memberikan kita sehat, tapi tidak dipergunakan. Allah telah memberikan nikmat penglihatan, tapi tidak digunakan dengan penglihatan yang baik-baik, tapi malah kita dipergunakan nikmat ini dengan bermaksiat atau yang lainnya. Kita malah kita lupa dengan nikmat ini. Kita semua terlalu mengejar dunia, bahwa kita hidup di dunia hanya untuk beramal soleh. Padahal kita hidup di dunia itu hanya sementara, dan semua yang ada di dunia milik Allah. Contohnya seperti di Palestina. Di sana mereka kelaparan, tidur tidak nyenyak, membaca Al-Quran tidak tenang. Sedangkan kita di sini tidur bisa nyenyak, makan bisa kenyang, membaca Al-Quran bisa tenang. Tapi kita malah menyia-nyiakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kita tidur tidak pernah mendengar ledakan, sedangkan mereka tidur ada ledakan, jadi tidak tenang. Dalam sebuah hadis yang menjelaskan, yaitu dua nikmat yang manusia sering lupakan, yaitu nikmatani makbunun as-sehat, nikmatani makbunun, yaitu yang ke satu nikmat kesehatan. Banyak dari manusia yang tertipu dengan kesehatannya. Ia tak gunakan kesehatan itu untuk beramal soleh atau ke majelis ilmu, sedangkan yang di luar sana sulit untuk
ke masjid atau ke majelis ilmu karena terhalang oleh kesehatan. Padahal badan yang sehat akan ditanyakan, digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk mendatangi majelis ilmu ataukah mendatangi tempat-tempat maksiat? Barulah ia akan tersadar setelah berbaring lemah, tak berdaya karena sakit, hingga sesal pun tak terhindarkan. 2. Yaitu waktu luang. Waktu adalah sesuatu yang terus berputar dan tak akan kembali lagi. Oleh karena itu, betapa banyak manusia yang tersesal oleh waktu. Waktu hanya berlalu begitu saja, tidak dipergunakan dengan faedah atau tidak bermanfaat. Hidup hanya menghabiskan waktu dan menyia-nyiakan penyesalan umur. Waktu ibarat pedang bermata dua. Jika digunakan untuk kebaikan, maka baik pula. Sebaliknya, jika dipergunakan untuk keburukan, maka dampak buruk akan terjadi di kemudian hari. Betapa tidak sebagian orang menghabiskan waktu untuk maksiat, namun tak kala ia sudah senja, maka ia akan menangisi masa tuanya karena ia tak menghabiskan waktu dan umurnya untuk taat. Ketahuilah bahwa dua hal yang saya sebutkan tadi adalah nikmat yang patut kita syukuri tak kala terkumpul di dalam diri seorang muslim, karena tak kala seorang itu bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Dan apabila rasa syukur itu diterapkan dalam kehidupan, maka seorang itu akan menjadi atau akan beralih dari hamba yang statusnya soleh menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya contohkan, bersyukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang diperoleh, tetapi ada peluang untuk menambahkan nikmat selanjutnya. Tanamkan pada hati yang paling dalam kondisi apapun, Allah menitipkan anak pada ibu itu ada keistimewaan di dalamnya. Sempurnakan kebahagiaan dalam kerumah tanggaan. Jadi syukur itu dampaknya banyak, tidak ada tertinggal, dunia dapat, akhirat juga diraih. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa id ta'adna rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah tak kala Rabbmu mengatakan, sungguh jika kamu bersyukur pasti aku akan tambahkan nikmat padamu, tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita bersyukur, Allah akan menambahkan kita nikmat yang lebih 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Dan apabila kita kufur atas nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Dari azab ini bisa contohnya, nikmat itu diambil oleh Allah dan tidak akan diberi atau tidak akan mendapatkan nikmat yang seperti sebelumnya. Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni berkaitan dengan Nabi Musa, kisah Nabi Musa pada para pengikutnya. Ayat ini merupakan peringatan Allah kepada Bani Israel setelah mereka dibebaskan dari penindasan Fir'aun. Kemerdekaan kaum Bani Israel inilah yang harus mereka syukuri. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa makna syukur antara lain ialah menampakkan, dan ini berawalan dengan kata kufur yang berarti menutup, sehingga pada hakikatnya syukur ialah menampakkan nikmat dengan menggunakan dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan kehendak pemberi. Lebih lanjut, Quraisy Shihab memaparkan bahwa munculnya sikap kufur seperti rasa tidak puas hanya menyiksakan perasaan tersiksa bagi jiwa sendiri. Sikap ini sia-sia belaka
karena sama sekali tidak berpengaruh pada kebebasan dan kekayaan Allah. Sulaiman al-Bujairam yang berpendapat Qasim al-Abadi yang menyatakan bahwa ketika seorang hamba memanfaatkan semua anugerah Allah kepadanya pada waktu bersamaan, maka disebutkan syakur, banyak bersyukur. Adapun orang yang bermanfaat dalam waktu yang berbeda-beda, maka dinamai syakir, hikmah dari rasa syukur. Fakhruddin al-Razi menerangkan dalam Mafatihul Ghaib bahwa kandungan utama dalam surat Ibrahim ayat 7 setidaknya ada 3. Pertama, pada hakikatnya syukur merupakan ungkapan rasa pengakuan diri atas nikmat yang Maha Pemberi. Kedua, janji Allah untuk menambahkan kenikmatan bagi yang merasa bersyukur. Nikmat tersebut bisa berbentuk jasmani maupun rohani. Nikmat rohani jika benar-benar dirasakan, maka akan mencapai makom atau derajat tertinggi, yakni cinta kepadanya. Sedangkan nikmat jasmani ialah ketika seseorang selalu menyembunyikan diri sebagai bentuk rasa syukur, maka semakin banyak nikmat yang ia peroleh. Ketiga, sikap kufur atas nikmat Allah bisa menyebabkan rasa tersiksa. Rasa tersiksa ini muncul karena ia tidak tahu atau tertutup akan nikmat Allah, sehingga ia juga tidak benar-benar mengetahui Allah. Ketidaktahuan itulah yang menurut Ar-Razi sebagai siksa yang besar. Selain daripada ini, yang menarik dalam ayat ini ada pada janji Allah. Secara tegas Allah memberikan tambahan nikmat bagi hamba yang bersyukur. Namun jika kamu kufur atas nikmat Allah tidak langsung memberi azab kepada mereka, melainkan hanya mengingatkan bahwa azabnya sangat pedih. Ia merupakan bentuk kasih sayangnya karena ia tidak secara langsung memberikan azab bagi yang kufur. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.